wasyarru bimasyiatillah. Dalam hal keburukan kita tidak boleh menisbatkan kepada Allah. Mohon dijelaskan maksudnya seperti apa, karena mungkin ada seseorang yang punya prinsip, ibaratnya dia berbuat kemaksiatan itu punya prinsip bahwa ini adalah kehendaknya Allah. Jadi mungkin bisa dijelaskan yang dimaksud dengan yang tidak boleh dinisbatkan kepada Allah itu penjelasan ilmiahnya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu pertanyaan tentang kebaikan, keburukan itu semuanya yang menghendaki adalah Allah. Taat napa maksiat niku yang menghendaki Allah. Tenggene Ratibul Haddad nggih kan dilantunkan al khairu wasyarru bimasyi sing apik nggih atas izin Allah, sing buruk nggih atas izin Allah. Pun pertama niku, ini akidah yang harus melekat pada diri manusia. Yang kedua, ulama mengatakan untuk hal yang buruk tata kramane tiyang mukmin niku mboten angsal menisbatkan kepada Allah. Nggih. Makanya di dalam surat Al-Fatihah itu kalau jenengan mau menghayati siratal ladzina an'amta, jalannya orang-orang lurus yang kamu berikan nikmat. Kamu Allah. Ketika urusan nikmat kamu. Pun lanjutnya ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya yang dibenci. Kata-kata kamunya nggak ada. Bukan jalannya orang-orang yang sesat. Kata-kata kamunya nggak ada. Paham gak? Yang pertama siratal ladzina an'amta, jalan lurusnya orang-orang yang engkau ya Allah berikan nikmat. Urusan nikmat dinisbatkan kepada Allah, urusan baik dinisbatkan kepada Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang sesat dan bukan jalannya orang yang dibenci. Siapa yang menyesatkan? Tolong dijawab. Allah. Siapa yang membuat dia dibenci? Allah. Benci sesat itu pekerjaan Allah, cuma enggak dinisbatkan di sini. Nah, ini kata ulama menunjukkan makna adab dan tata krama. Lah kenapa? Disampaikan tadi. Kenapa? Karena Allah menciptakan dalam diri manusia sifat namanya sifat ikhtiar. Napa ikhtiar itu, Pak? Sifat bisa pilih. Sifat ikhtiar inilah yang membuat orang itu bisa selamat atau bisa celaka. Sifat apa, Pak? Ikhtiar. Napa ikhtiar itu? Pamerden. Napa ikhtiar itu? Orang bisa memilih mau kanan mau kiri. Benar, semuanya itu pekerjaan Allah. Tapi Allah Ta'ala juga menciptakan di dalam diri manusia sifat ikhtiar. Semisal nih, ada 2 gelas, satunya isinya air, satunya kosong. Jenengan ngorong ngelak, milih mana? Milih yang mana? Loh, kenapa jenengan nggak memilih yang kosong? Hah? Kenapa jenengan kok nggak milih yang kosong? Padahal jenengan milih yang kosong itu juga pekerjaan Allah. Oh enggak Ustaz, saya lagi ngelak Ustaz, saya milih yang ada isinya. Surga dan neraka jelas. Milih mudi? Surga. Loh kok milih surga? Kenapa? Dikasih ikhtiar, isinya nikmat, isinya ini, neraka isinya. Oke.
Jadi seseorang itu tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah karena ada sifat namanya sifat ikhtiar. Sifat bisa memilih mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, mana yang baik, mana yang buruk. Ini keterangan menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ada orang-orang sekelompok selain Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menisbatkan gak popo maksiat, itu maksiat sing gawe Allah. Oke, kalau semuanya yang buat Allah Ta'ala sekarang ada pisau, tusukkan diri kamu. Berani? Itu loh yang mengatakan hal semacam itu. Sekarang ada pisau, tusukkan. Itu pekerjaan Allah, tusukkan. Tidak mau saya, nanti saya mati. Berarti kan ada ikhtiar. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kita harus berhati-hati, ya. Harus berusaha untuk mendekati ilmu dan mendekati majlis talim agar diri kita diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua terkait tentang ajal. Ajal itu adalah hal yang sudah selesai urusannya. Ajal itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala ketika kita masih berada di perut seorang ibu. Tentang rezeki kita sudah selesai. Jadi rezeki jenengan itu wis bar. Urusannya wis bar selesai. Kisah monten gak bisa tambah, Pak. Nggih, tentang pekerjaan jenengan, tentang ajal jenengan, maaf, tentang orang apakah dia surga atau neraka sudah selesai. Sudah dikemas oleh Allah, dibukukan oleh malaikat, nggak bisa dirubah. Lah, ini perkara yang gaib, yang tidak ada satupun orang tahu. Makanya kita dikasih ikhtiar oleh Allah Ta'ala. Nasib kita ini baik nopo mboten tergantung diri kita. Insyaallah nek sregep jamaah insyaallah nasib saya, amin. Sing sregep ngaji nasibnya insyaallah, amin. Tapi masih mengkhawatirkan. Kenapa? Karena urusan selamat tidak selamat itu bukan dari taat kita. Taat itu ciptaan Allah, taat itu sing buat Allah, bukan inti. Tapi intinya adalah rahmatnya Allah. Nih, gak oleh rahmatnya Allah Ta'ala percuma iman kita, amal kita, taat kita nggak ada arti-artinya. Sehingga kita nggak boleh mengandalkan kita punya ibadah. Ngaji niki milik Allah, sholat jenengan niki milik Allah. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Nah, apakah ada hal-hal yang bisa menunda ajal? Sudah 60 tahun pengen pinten Pak jenengan? Pengen tambah 60, 120 nih. Piye carane ya? Enggak ada. Yang menunda ajal tidak ada. Adapun keterangan barang siapa yang silaturahmi maka rezekinya akan diberkahi dan ajalnya akan ditunda. Niku mboten penundaan ajal, tapi penambahan barokah pada umur. Jadi umurnya itu diberkahi oleh Allah Ta'ala walaupun pendek, tapi Masya Allah manfaatnya kata. Okay. Jadi nggak ada yang menunda ajal, itu nggak ada. Dan kalau seandainya ada keterangan yang ada, itu pun juga sesuai dengan zaman ajali yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi bahasanya sudah paten, Pak. Nah, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Allah Ta'ala sudah menulis dan tulisannya sudah kering dan pulpennya sudah diangkat. Sudah tidak bisa. Taat pun orang itu ahli taat kalau ajali segitu nggak berangkat, Pak. Nggih. Saya nih nopo tiyang niku saya pun sudah ajali nggih kedah berangkat. Adapun ada cerita-cerita yang menunjukkan dengan memperbanyak sedekah dengan ini itu maka diberi oleh Allah Ta'ala panjangnya umur, diberi oleh Allah panjangnya umur itu sesuai dengan apa yang sudah ditentukan di zaman azali dengan amal-amal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal kalau contoh di zaman Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam
Ada malaikat malakul maut. Malaikat sinten, Pak? Sinten namanya? Tok gak hafal Pak. Malaikat Israel alaihi salam. Matur Nabi Sulaiman, ini fulan tinggal 6 hari selesai. Tinggal apa? 6 hari selesai. Prediksi malaikat mengatakan 6 hari selesai. Nggih, pun sebelum bangun dari Masjid Taklim andum duit 6 dirham. Andum napa? Duit 6 dirham. Keluar. Kali Nabi Sulaiman ditunggu sehari, 2 hari, 6, kok orang mati-mati, setahun, kok ndak mati-mati sampai 6 tahun. Datang malaikat lagi, kata Nabi Sulaiman, kok orang mati-mati, sudah selesai, sudah lebih. Barokah sedekah 6 dirham. Ini pun juga termasuk sudah dikemas oleh Allah Ta'ala. Di zaman dia di dalam perut ibunya sudah ditakdirkan bahwa ini fulan ajale tambah dengan amalan-amalan semacam ini. Jadi jawabannya enggak ada amalan yang bisa menunda ajal, itu enggak ada. Iya, yang bisa memberikan keberkahan umur, ya. Allahumma shalli ala Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Kalau kinten pun cekap. Insyaallah, waktu sudah masuk. Monggo. Monggo, tunggu.